tutorial kali ini adalah bagaimana kita membuat background dengan warna gradient. Langkah yang pertama, kita pilih kemudian untuk ukuran dokumen, width-nya kita pilih 1080 pixel, height-nya 720 pixel, dan resolusinya 100 pixel per inci. Setelah itu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang untuk membuat warna gradient, kita bisa pilih di bagian bawah, kemudian pilih gradient. Nah, gradientnya seperti ini, ya. Biasanya di sini presetnya ada, bisa kita downloadkan. Tapi untuk tutorial kali ini kita tidak akan download, tapi kita akan membuat gradient sendiri, ya. Nah, kemudian kita klik, dia akan muncul box gradient editor. Nah, bagaimana caranya mengganti? Nah, kalau gradient yang seperti ini artinya dia berwarna putih di sebelah kiri dan sebelah kanannya ini adalah transparan. Jika kita memilih gradient yang lain, misalnya, nah ini warnanya akan solid, baik yang warna sebelahnya dan sebelahnya lagi itu solid. Caranya untuk mengganti warna, nah di bagian sini ada stop ini, ya, stop paling bawah. Nah, kita klik di bagian stop paling bawah ini, color stop, kemudian di bagian color ini kita klik lagi di sini, ya, color. Nah, warna yang kita pilih di sini bebas, ya. Misalnya kita ingin menggunakan warna biru, warna biru ini, ya. Nah, misalnya kita posisikan di sini. Nah, karena gradient berarti kan ada yang warna yang lebih gelap dan lebih muda. Kita sekarang pilih yang warna gelapnya terlebih dahulu. Misalnya kita tempatkan di posisi sini. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian warna putih ini bisa kita biarkan saja putih seperti ini, atau kita ganti dengan warna yang lebih muda. Caranya juga sama, ya. Di bagian stop sini kita klik. Nah, ini oke dulu, ya. Nah, itu di bagian stop sini colornya kita ganti. Nah, di sini kan kembali ke warna default dia, ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita misalnya menggunakan warna biru yang sama dengan gradasi yang warna utama tadi? Cancel dulu. Setelah itu kita balik kembali yang tadi color. Nah, di sini ada kode warna heksanya, ya, F1C0B6. Nah, ini kita copy. Oke, kemudian kita kembali lagi ke bagian stop sini. Nah, color ini kita paste di sini. Nah, ini adalah warna yang asli tadi. Kita untuk mencari warna yang lebih muda, kita geser di bagian sini, ya. Nah, untuk warna bisa kita sesuaikan sesuai selera kita masing-masing, ya. Nah, itu kan oke. Nah, kalau gradasinya sudah selesai, kalau misalnya dianggap ini belum terlalu signifikan perbedaannya, kita bisa ubah lagi, ya. Bisa ubah kalau lebih mudah itu oke. Kemudian di bagian sini kita buat lebih gelap lagi, misalnya kita taruh bagian sini. Nah, ini sudah terlihat jauh lebih kontras, ya. Setelah itu oke. Nah, kita sudah memiliki background gradasi. Nah, kita akan membuat bentuk kotak di sini, ya, persegi panjang. Kita bisa gunakan fitur crop, ya, untuk membantu fitur crop dulu. Kemudian kita pilih di bagian tool option di bagian atas. Di sini kita pilih golden spiral, ya. Ini golden spiral. Golden spiral dulu. Ya.
Setelah kita pilih golden spiral seperti ini, kita tambahkan garis bantu. Nah, seperti ini ya. Kemudian di atas kita sudah dapatkan golden spiral, setelah itu close saja, hilangkan ya. Kita sudah dapat. Nah, kita kalau terbiasa menggunakan area kiri, kita pindahkan ke kiri saja dengan memilih image, kemudian image rotation, pilih flip canvas horizontal, maka otomatis dia akan berubah sebelah kiri. Atau kalau tidak, biarkan saja dengan image rotation, pilih canvas horizontal seperti ini. Sekarang kita buat bentuknya. Misalnya sama seperti ini ya. Nah, ini kan warnanya putih. Dia akan memiliki warna putih di sini. Nah, setelah itu warna putih ini kita bisa putar. Ya, kita bisa putar sampai 45 derajat kira-kira. Di bagian sini ini nanti akan muncul tulisan, kita bisa putar secara manual 45 derajat, atau kita bisa ketikkan langsung di sini 45. Nah, jadi sudah seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal geser saja sampai posisinya dua sudutnya itu berada di masing-masing sisi. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah berada di masing-masing sisi, kemudian kita pilih centang. Sudah ya. Dan klik kanan kita pilih blending option. Nah, di sini ada gradient overlay. Kita pilih klik gradient overlay. Gradient sama. Nah, kita pilih warna yang tadi. Kita paste di sini ya. Sama di sini warnanya. Itu oke. Dan kemudian untuk warna lebih terang kita pilih sama juga di base yang tadi warnanya, kemudian kita pilih yang lebih terang. Nah, sudah jadi ya. Dan itu oke. Oke, nah kita buat bentuk lagi di bagian atas. Kita pilih rectangle ini ya, rectangle 1 ini kita duplikat dengan cara klik kanan, kemudian pilih duplikat layer ya, jadi rectangle 1 copy. Nah, setelah itu kita pindahkan ke bagian atas. Nah, jadi sudutnya sama ya. Geser sampai nah, ini artinya sudah pas ya, karena ada garis pandu berwarna biru tadi. Udah jadi nih. Setelah itu tekan enter saja. Nah, sekarang untuk di rectangle yang pertama tadi, ini bentuk yang pertama tadi, kita pilih lagi blending option, klik kanan di blending option, kemudian kita pilih drop shadow. Ya, di sini ada drop shadow untuk menambah efek bayangan ya. Nah, di sini sudah drop shadow, biarkan warnanya. Nah, misalnya di sini normal, blending mode-nya kita pilih normal, kemudian opacity-nya biarkan. Nah, di sini ada distance.
stand, ini ada spread ya, spread, kemudian size misalnya seperti ini. Nah ini bisa diatur nih size nya sesuai dengan keinginan saja, tidak terlalu berlebihan. Nah spread ini seperti kerapatan bayangan ya. Kalau kita geser ke kanan, bayangannya itu lebih rapat, tapi kalau digeser ke kiri dia lebih soft. Nah seperti ini, dia jadi jauh lebih soft. Kemudian di stand juga sama. Di stand ini antara jarak bayangan dengan objeknya. Nah setelah itu oke, stop saja. Sudah. Oke. Nah kemudian untuk di bagian atas juga sama, kita berikan blending option. Gradient overlay kita tambahkan drop shadow di sini. Juga sama yang tadi ya. Ini kita ubah menjadi normal. Kemudian spreadnya jadi 0, kemudian size-nya kita atur. Misalnya ini. Nah, cukup sudah mirip ya. Stand ini jarak, spreadnya biarkan saja 0. Bentuknya sama seperti ini. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau kita ingin membuat lebih lagi, kita buat objek baru di sini ya, menggunakan rectangle tool. Nah, ukurannya kita ngikutin ini saja, garis ini. Misalnya kita buat dengan ukuran segini, ya. Kemudian kita putar objeknya sebanyak 45 derajat atau minus ya, di sini minus min 45 derajat. Kita geser, misalnya kita taruh di bagian sini, di sini boleh ya. Nah usahakan dalam memposisikan objek itu tidak boleh nanggung. Misalnya seperti ini kan agak nanggung ya, ini ada sudutnya, dia tidak bertemu ya. Nah sekarang biar lebih artistik, usahakan dua sudutnya ini bertemu di masing-masing sisi, di sisi atas ataupun di garis bantunya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah untuk pewarnaan juga sama, kita pilih blending option ya, ini di sini. Dan kita pilih gradient overlay, ya juga sama. Kalau gradient overlay ini kan dia secara default sudah terbentuk ya, sudah ada dia. Nah, setelah itu OK, biarkan. Kemudian kita tambahkan drop shadow. Drop shadow-nya juga sama. Jadi ini secara default dia sudah ada di sini. Misalnya opacity-nya bisa kita kurangin biar nggak terlalu tajam. Kalau ini kan terlalu tajam, kita bisa opacity-nya kurangin sedikit. Nah, misalnya kita 54 ya. Setelah itu OK. Kemudian objek lain bisa juga kita tambahkan. Misalnya kita ngikut di bagian bawah ya. Atau kita bisa copy saja ini objeknya ini. Nah, tadi kalau duplikat layer itu kan kita klik kanan, kemudian duplikat layer ya. Nah kalau sekarang kita ada cara lain untuk menduplikat. Caranya adalah layer yang akan diduplikat kita drag ke bagian bawah sampai ke icon new layer ini. Setelah sampai, kemudian kita lepas. Otomatis dia sudah dua layer ini ya. Kita pindahkan saja. Nah, misalnya sama nih. Nah, kita geser seperti ini. Kita pasang di sini. Jadi dua sudutnya bertemu ya, di garis ini satu, di garis ini satu, untuk lebih artistik ya.
ini sebenarnya untuk membuat objek seperti ini ya, untuk membuat background dengan warna gradasi sudah bisa seperti ini. Kemudian misalnya mau ditambah lagi, kita copy lagi, kita letakkan di bagian sini. Misalnya seperti ini. Nah, silakan dikreasikan sendiri ya. Nah, demikian tutorial dari membuat background dengan warna gradient. Nah, untuk biar lebih, jangan terlalu ramai saja, tipsnya jangan terlalu ramai, cukup di sini aja, segini aja kita sudah. Nah, biar dia tidak terlalu mencolok, kita bisa gabungkan menjadi satu grup ya. Caranya di bagian atas kita klik, kemudian secara bersamaan tekan shift, kemudian kita klik rectangle satu di bawah. Setelah itu tekan Ctrl G, ya, otomatis di grup. Setelah itu kita pilih opacity-nya, turunkan opacity-nya jadi 60%. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Atau di sini ada banyak ruang kosong, kita buatkan boleh ya, walaupun sudah jadi, sudah selesai. Di bagian sini bisa kita buatkan objek baru, misalnya ukurannya segini ya, panduan ini. Kemudian pilih blending, di sini ada gradient overlay, kemudian ditambah drop shadow. Jadi kita tidak perlu banyak mengatur lagi drop shadow-nya, karena untuk gradient map, untuk blending option ini dia otomatis settingannya adalah setting terakhir, kecuali kalau kita misalnya membuat lembar kerja baru. Nah, itu oke. Sama kita putar lagi sebesar 45 derajat. Bersama kita ketikkan saja 45. Ini sudah jadi ya. Oke. Seperti itu dia. Jadi walaupun kita menambah layer baru, dia akan tetap berada di dalam folder, kecuali kalau kita memposisikan layernya di luar folder. Nah, untuk bentuk yang baru kita buat, kita bisa duplikat lagi, dan kita pindahkan ke bagian sini. Atau biar lebih artistik, kita bisa tumpuk di bagian bawah. Misalnya kita geser ke bagian bawah di layer kedua, layer pertama ya. Nah, ini bentuknya akan seperti ini. Nah, demikian tutorial untuk kali ini ya. Selamat mencoba.